Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'dah. Yang saya hormati seluruh jamaah Masjid Ar-Raudhah yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus seluruh jajaran pengurus takmir Masjid Ar-Raudhah, semoga semuanya diberi kekuatan untuk mengemban amanah mengurus masjid ini. Alhamdulillah, untuk yang kesekian kalinya kita diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul di satu tempat ini, tempat yang sering saya sampaikan ketika permulaan ngaji, awal-awal ngaji adalah satu tempat yang merupakan raudhah min riyadil jannah. Tempat yang manakala ketika kita hadir di majlisul ilmi ini, kita berarti hadir di majlis raudhah, satu taman dari beberapa tamannya surga. Semoga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majlis ini satu taman dari taman surga, kelak Allah akan mengumpulkan kita di surga yang hakikah ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Jamaah Masjid Ar-Raudhah yang dimuliakan Allah. Saya buka kitabnya dulu ya. Alhamdulillah, untuk pertemuan pada pekan ini, karena saya pekannya 2 atau sampai 3 bulan sekali. Insya Allah kita sekarang akan membahas tentang, mungkin pernah saya sampaikan, adalah tentang bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bukti kecintaan kita kepada beliau Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau setiap waktunya, setiap detiknya selalu mengingat kita. Bahkan sampai beliau mau wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala pun beliau masih mengingat kita. Bagaimana keadaan kita setelah beliau meninggal kelak. Maka dari itu di sini kita akan membahas tentang bukti, salah satu bukti kalau kita ini benar-benar cinta dan pantas dicintai oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu caranya apa? Wah, ini. Ada satu amaliyah di dalam, sesuai dengan tema kita adalah kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam tema kita, dalam kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada sebagian amaliyah yang sudah mengakar, mungkin bukan hanya tahunan, puluhan tahun, mungkin bahkan sudah ratus tahun, sudah sekian ratus tahun. Dan kebetulan akhir-akhir ini ada sekelompok kecil yang ingin mengganggu gitu ya. Kalau menurut saya bukan mengganggu, justru akan menambah pahala kita untuk dapat melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini digarisbawahi bahasa saya, apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah, temanya adalah haulul ihtifal bidzikri maulidin nabiyyis syarif. Kita akan membahas seputar tentang dalil-dalil peringatan Maulid Nabi. Mohon maaf, sering saya sampaikan sebelumnya, saya tidak akan menyalahkan bagi mereka yang tidak mau mengadakan Maulid Nabi. Yang penting cinta Kanjeng Nabi. Nah, sing ruwet niku wis enggak cinta Kanjeng, wis enggak mulutan, enggak cinta pisan. Yang paling hebat kalau pengen punya nilai plus cinta kita kepada Rasulullah, kita buktikan dengan cara kita merayakan Maulid Nabi. Cinta itu butuh bukti. Wah, ngoten caranya ya. Ngaku cinta tok tidak ada pengorbanan, tidak ada bukti, kurang yakin cintanya. Sehingga kalau ada beberapa kelompok yang mengatakan bahwasanya Maulid ini adalah sesuatu yang tidak pernah diajarkan di zaman Nabi, tidak pernah diajarkan oleh sahabat, apapun itu bentuknya, dengan dalil apapun, kita dengarkan saja, itu hak mereka. Tetapi kita yang sudah mengamalkan Maulid beberapa tahun, dari kakek moyang kita semuanya, nenek moyang kita semuanya, maka kita semakin yakin dengan tahunya dalil yang akan kita baca kaji tadi nanti, maka kita semakin yakin ternyata amaliyah kita yang selama ini kita lakukan,
amaliyah kita yang selama ini diajarkan oleh guru-guru kita ternyata mempunyai dalil yang sangat kuat, ternyata itu tuntunan dari Kanjeng Nabi, ternyata ada di dalam Al-Qur'an. Lho kira-kira sing ngomong gak ono di Al-Qur'an di hadis iku sapa? Wah, ini ada dua kemungkinan. Saya tidak akan membahas yang itu, saya akan membahas yang ada-ada saja. Jamaah yang dimuliakan Allah, perlu kita ketahui satu, bahwasanya Maulid Nabi, merayakan Maulid Nabi itu sangat penting. Sangat-sangat penting. Kenapa itu saya anggap penting? Karena Maulid Nabi ini adalah cikal bakal adanya setiap perayaan yang ada di dalam Islam. Kita bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha kemarin kita rayakan juga dengan yang sedemikian rupa. Itu karena ada Maulid Nabi. Andaikan tidak ada kelahiran Nabi Muhammad SAW, wallahu a'lam jawabannya. Kenapa? Karena semua itu yang ada, baik itu perayaan Maulid Nabi, perayaan Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, kemudian yang lain semua yang ada dalam Islam itu karena disyariatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan yang perlu diperingati lagi adalah kapan lahirnya yang membawa penyebab dari beberapa peringatan itu. Kalau kita pada waktu hari raya bingung membeli baju baru misalkan, kenapa pada waktu Maulid kita kok tidak membeli baju baru? Mohon maaf ya, saya pribadi kalau hari raya itu justru jarang beli baju. Alhamdulillah ada yang belikan. Tetapi kalau Maulid, nun sewu ya, Maulid saya beli. Bahkan saya itu yang sering beli 2. Kenapa? Saya seakan-akan lebih bahagia dengan datangnya Maulid daripada hari raya. Kenapa hari raya kok harus beli? Lek raya iku mek kudu klambi anyar ngono mawon ya. Masih yo sarunge sama rendah ya, bukan Samarinda, sama rendah. Yang penting anyar sunah. Itu kan adanya hari raya itu kan ada kanjeng Nabi. Tetapi kalau Maulid Nabi ini penyebab adanya beberapa hari raya. Alhamdulillah tahadus bin nikmah ya. 2 minggu yang lalu saya sudah beli untuk persiapan Maulid. Beli 2 saya baju itu nggih untuk Maulid. Kenapa? Nyeneng no. Makanya bojo kula nggih seneng ya lek mauludan mesti kalih kelambi anyar iki ya gitu ya. Kenapa? Saya seneng. Napa kudu seneng kudu tuku kelambi niku Ustaz? Ya ndak harus seperti itu ngoten ya. Nah, seperti itu maksud saya. Artinya apa? Ini dijelaskan dalam kitab Al-Ihtifal, semua perayaan dalam Islam itu yang ada yang kita lakukan sekarang dianjurkan kepada kita itu semua karena kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita akan berbicara dalil misalkan ya. Pun. Ada beberapa kelompok yang mengatakan bahwasanya dalilnya Maulid Nabi itu tidak ada. Nah, ini perlu dipertanyakan ini. Mohon maaf ya disebutkan di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim, ini tertera di dalam surah Al-Anbiya ya, ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sebelumnya juga ada ayat di dalam surah Yunus ayat 58 disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Mohon maaf, ini saya sebutkan dalil pertama kali dari Al-Qur'an. Gusti Allah dawuh nang Kanjeng Nabi, "Qul," katakan Muhammad, "bi fadlillahi wa bi rahmatihi." Ketika engkau mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, fabidzalika falyafrahu. Bungao, senengo, berbahagialah. Fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Ini perintahnya Allah. Ketika kita mendapatkan anugerah dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah, maka bungao. Lah bunga iku apa kudu merayakan Maulid isa karepe ngoten ya. Kemudian apa hubungannya ayat tadi anugerah dengan rahmatnya Allah dengan perayaan Maulid? Jelas ada hubungannya. Karena Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman di dalam surah Al-Anbiya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak aku utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam, seluruh alam. Maaf, bukan orang Islam saja yang mendapatkan rahmat dari sebab diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan non muslim pun, mohon maaf ya, bahasanya kemarin sudah kita bahas antara kafir dan non muslim ya beberapa waktu yang lalu.
non-muslim pun itu mendapatkan rahmat disebabkan diutusnya Nabi. Lah berarti kalau Nabi tidak diutus oleh Allah kecuali menjadi rahmat, oh berarti Nabi ini rahmat berarti. Kalau Nabi ini adalah salah satu rahmat dari Allah, apa perintah Allah? Ketika kamu mendapat anugerah, ketika kamu mendapatkan rahmat dari Allah, berbahagialah. Nah kadang-kadang ini dipermasalahkan yo. Oh, berbahagia yo po. Apa kudu memperingatkan nggawa buah-buahan seperti ya sak karepe. Kita tuh masa mau membatasi orang berbahagia, meluatkan kebahagiaan. Bahagia itu ada yang mesem, ada yang tertawa, ada bahagia itu malah jungkir balik. Kayak Cristiano Ronaldo, lek gol, ndak kira mesem-mesem, mencolot tuh ya. Wah, ambil muak kelambi kadang ya. Silahkan ekspresikan kebahagiaanmu terserah. Selama itu tidak dilarang oleh syariat, bebas kita mengekspresikan kebahagiaan. Ada orang bahagia itu malah nangis, makanya ada tangisan bahagia, tangis bahagia nangis. Bunga, ya sak karepe apa lek bunga kok jok nangis, ya sak karepe wong bunga kepengin nangis sak karepe, sepenting bunga. Fa bidzalika falyafrahu. Ini pentingnya. Kemudian ajaran dari Allah Subhanahu wa taala, ini dari Al-Qur'an saja dulu. Ajaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad ini, Allah mengajarkan kepada Nabi. Ini tentunya lebih pantas kepada kita. Disebutkan di dalam surah Hud ayat 120. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak." Di dalam Al-Qur'an jelas kita tahu semua bahwasanya di dalam Al-Qur'an ada kisah-kisah tentang nabi terdahulu. Bagaimana ceritanya Nabi Musa, bagaimana cerita Nabi Isa, Nabi Ibrahim dan sebagainya. Bagaimana cobaannya beliau para anbiya, para nabi terdahulu ketika digoda oleh para kaumnya. Kanjeng Nabi diceritani dalam Al-Qur'an iku. Lho ngene lho Kanjeng Nabi biyen Nabi Musa iku. Nabi Ibrahim lu tahu diobong lah. Apa tujuannya? Manuthabbitu bihi fuadak. Yakni hatimu tambah kuat, tambah pede. Lah kita ya lebih pantas diceritain ya apa Kanjeng Nabi ku biyen. Makanya di dalam Maulid ora ono mulutan iku joget ora ada ya. Sampai ora ada nih, ora ono ngoten ya, tidak ada ngoten ya. Tidak ada mulutan mbek joget, ya mulutan sekakang domba ndak ada. Mulutan itu yang ada manutsabitu bihi fuadak. Pasti sebut pertama minimal menyebut sejarah Nabi, meskipun kadang-kadang orang ngerti apa sing diwaca. Tapi pastinya niku pasti sejarah Nabi. Di bana sejarah Nabi nggih. Kana khuluquhul Quran wa shimatuhul ghufran ya. Kemudian Kanjeng Nabi niku lek berhubungan dengan hak-haknya sendiri beliau tidak marah, tapi kalau berhubungan dengan haknya Allah, ojo macam-macam pedang tak angkat ke terus Kanjeng Nabi. Niku Kanjeng Nabi, bagaimana Kanjeng Nabi ketika diceritakan semua. Manuthabbitu bihi fuadak. Jadi kalau kalian jenengan khususnya ya para pejuang-pejuang ini ya tahu lo Kanjeng Nabi koyo iki biyen sejarah Kanjeng Nabi awak mek kari nerus notok kari enak-enak tok. Lah Kanjeng Nabi diajarkan berarti butuh sekali dijelaskan sirah Nabi, sejarah Nabi itu. Tentunya yang paling banyak dijelaskan pada waktu Maulid Nabi. Ora ono, saya yakin ya, setahu saya mulutan itu sing ngrupane orkes mboten enten saya yakin ngoten ya. Kalau ada jelas itu sudah tidak boleh ngoten ya. Bon. Makanya di sini annal hikmah fi qasasil anbiya'ir rusul alaihim tathbitu fuadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menguatkan hati pada baginda Nabi Muhammad. Wala syakkah annana al-yauma nahtaju ila tathbiti afidatina. Kita lebih penting hati kita nih ya. Hati kita lebih penting itu diingatkan bagaimana sejarahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tentang hadisnya. Kemudian dijelaskan lagi di dalam salah satu hadis, banyak sekali sebenarnya ya ini. Nah, ada lagi salah satu hadis yang menjelaskan di dalam ayat ya. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa hari Senin ya. Mohon maaf ya. Ini hadis riwayat Muslim, sahih ya. Enggak usah tanya lagi sudah ya. Di dalam kitab Muslim, sahih pol ngoten ya. Ini kan di bawahnya hadis Bukhari, pokok sahih enggak usah tanya ngoten ya. Bismillah ya, disilakan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ilah an shaumi yaumil isnain.
Mohon maaf, tadi Al-Quran sudah selesai, sekarang kita dalilnya dari hadis. Nabi ketika ditanya, kenapa Rasulullah kok berpuasa hari Senin? Faqol, Kanjeng Nabi menjawab, fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Karena hari Senin ini saya dilahirkan, diciptakan Allah, dilahirkan ke muka bumi ini. Kanjeng Nabi niku lak dilahirkan hari Senin pada waktu bulan Rabiul Awal. Niku lahirnya Kanjeng Nabi secara ruhan wa jasadan. Ruh dan jasadnya. Kalau Nabi dilahirkan secara ruhan saja, itu pada waktu bulan Rajab. Makanya ada orang itu yang mulutan itu bulan Rajab. Napa boleh? Yo Rajab yo mulutan, mulut yo mulutan pisan. Ya alhamdulillah. Lo kok bisa apa? Karena pada waktu bulan Rajab niki pertama kali abai Kanjeng Nabi Sayyid Abdullah malam pertama karo Sayyidah Aminah. Jenenge malam pertama berarti nur yang dititipkan oleh Allah sejak Nabi Adam terus kepada Ibu terus sampai kepada Ibrahim terus kepada Abdullah. Lah pada waktu Rajab malam pertama ini langsung dikumpuli sih ya jeneng malam anyar, malam pertama nyaran-nyaran Nur Muhammad pindah kepada ibunya. Itu disebut oleh kitab Majalisus Saniyah. Oh, maaf ya, dalam kitab Madarijus Su'ud disebut dengan kelahiran ruhan secara ruh. Karena nurnya Nabi pindah kepada ibu. Dari ibu baru kelahiran ruhan wa jasadan. Kita hitung saja sudah mulai Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Rabiul Awal, 8 bulan. Makanya yang banyak umatnya 8 bulan. Kok ada yang over sampai 4 tahun? Kan tidak umum. Ya, yang 4 tahun tuh ya termasuk Imam Syafi'i juga ada orang yang melahirkan 3 anak 12 tahun, hanya 3 anak 12 tahun ya. Niki lek ono di perumahan niki viral ini sudah ya. Saya lupa dalam kitab fikih itu ada selain Imam Syafi'i yang 4 tahun itu ada. Ini malah satu ibu dalam jangka waktu 12 bulan melahirkan 3 kali, 4 tahun ya. Nah, niki lek ono di ngriki kadu dibedah pun ya. Operasi ini ya, ini ya. Karena sudah melebihi. Bun. Niki Kanjeng Nabi ketika ditanya oleh salah satu sahabat ketika kenapa beliau kok berpuasa hari Senin? Aku ya puasa Senin ki boleh memperingati hari lahirku. Lah Kanjeng Nabi dalam memperingati hari lahirnya. Berarti secara tuntunan sudah diajarkan. Artinya boleh. Wong Kanjeng Nabi kiambek, Kanjeng Nabi sendiri memperingati hari lahirnya. Lalu kenapa kita kok tidak boleh memperingati hari lahirnya? Ini kan perlu pertanyaan yang besar. Lihat Kanjeng Nabi dewe memperingati hari lahirnya. Apakah kita tidak boleh memperingati hari lahirnya? Tentunya boleh karena ini adalah ajaran daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Sekarang ada yang tanya biasanya, lah apa kok ndak poso pisan awakmu? Nah, ini kadang ada ditolak kesalahan, ditolak jenenge wong tolak salah. Yo gampang ngoten ya. Bukan cari kebenaran, cari kesalahannya. Kalau niat Rasulullah dengan hadis riwayat Muslim ini mestinya harus puasa. Wah, ini repot tuh ya. Tapi tidak usah khawatir, sudah dijawab dalam kitab ini, tinggal baca saja ngoten ya. Fa ingkilah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'tana bi yaumil bisyam. Intinya kenapa kok tidak puasa? Kanjeng Nabi memperingati hari lahirnya dengan puasa. Kenapa kita tidak puasa juga kalau niat ikut Rasulullah? Anna hadza yarji'u ila kaifatil ihtifal wa hayatihi wal kaifiyat al mutlaqah masailun ijtihadiyah. Urusan memperingati iku sakarepe ijtihate panitia dhewe-dhewe. Kula kalian jenengan misalkan ya contoh kecil saja. Di sini ada peringatan Agustusan, di sebelah Agustusan. Kira-kira kegiatannya apa kudu podo kira-kira? Jorosnya sebelah, perumahan kene kudu podo karo aku. Kudu podo. Ya sak karepe, tapi podo-podo Agustusane. Urusan mau peringatan sing kene lomba tarik tambang, sing kene kate voli, sing kene lomba mangan kerupuk, terserah. Isinya bentuk silahkan, tapi sama-sama memperingati 17 Agustus. Kalau harus sama, kenapa kok itu enggak dipermasalahkan juga? Kudu mangan kerupuk kabeh lomba sak Indonesia kudu. Seakan sing goreng. Nah ini. Makanya awal kaifiyat al-mutlaqah masail ijtihadiyah. Caranya mau seperti apa? Ungkapan kebahagiaan kita memperingati sakarepe Kanjeng Nabi puasa, kita ya terserah kita. Makanya ijtihadiyah, makanya wa laisa mahallu bahthina, bukan itu yang jadi permasalahan kita, bukan cara memperingatinya bagaimana, tetapi peringatannya.
Kanjeng Nabi memperingati hari kelahirannya, menghormati hari kelahirannya Kanjeng Nabi. Lalu kenapa kita kok malah dilarang? Tentunya tidak pantas bagi yang melarang. Makanya di sini dijelaskan li'anna mahallal bathi mas'alatul i'tina' bimaulid. Pun. Jadi selesai sebenarnya kalau ditanyakan semacam itu. Kenapa kok tidak tidak puasa saja? Kok malah yang lain yang dilakukan? Ini kita tidak usah membahas yang seperti itu sudah. Terlalu jauh kita membahas macam-macam itu. Karena adalah ijtihad. Kemudian dilanjutkan lagi, ini sudah lengkap sini sebenarnya. Kemudian ada hadis lagi ya, tentang ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah ya. Ketika Kanjeng Nabi datang ke Madinah melihat orang-orang Yahudi berpuasa itu pada waktu bulan Muharram Asyura itu. Kanjeng Nabi juga lebih hak untuk melakukan itu. Ini juga hadis, tapi yang paling kuat tadi itu yang menguatkan. Lah ini Al-Quran sudah, hadis sudah, sik kurang ngopo. Ulama ada, oh lengkap. Ulama ada, tidak usah khawatir. Oh bahkan ini saya sudah menukil satu kitab disebutkan dalam kitab As-Siyah ya, As-Sirah ya, Al-Halabiyah. Ini disebutkan di sini qala Ibnu Taimiyah. Saya sebutkan saja. Ya, ini karena ini maha guru bagi yang kontra ini ya. Nah, jadi kalau yang kontra kok malah guru nih, kok malah oleh ini gila aneh cara kula ngoten ya. Nah, makanya saya sering mengatakan kalau waktu ngaji apa ini ndak podo karo murid sing durhaka nang guru nih ngoten kalau saya ngoten ya. Mohon maaf saja. Wah, live niki saja nih nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Taimiyah. Ada referensinya, ndak usah khawatir nggih. Fata'dzimul maulid wattikhadhuhu mausiman. Qad yaf'aluhu ba'dun nas wa yakunu lahu fihi ajrun 'azim li husni qasdihi wa ta'zimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mulyakno Kanjeng Nabi, mari ngono dadekno kebiasaan bahasa mulyakno dengan cara memperingati. Itu sudah dilakukan oleh sebagian orang, sudah banyak yang melakukan. Dan tidak cukup di situ kata beliau Syekh Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan wa yakunu lahu fihi ajrun 'azim. Dalam pelaksanaan itu, mengerjakan perayaan itu terdapat pahala yang begitu agung. Apa oleh husni maksud, husni qasdihi, tujuannya bagus. Apa ungkapan rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ungkapan penghormatan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya banyak sekali hadis-hadis yang ditengarai maudhu, mohon maaf saya enggak sebutkan, banyak sekali termasuk apa yang disampaikan sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ma'ruf Al-Qurhi banyak, bahkan ada kata sahabat Abu Bakar kana rafiqi fil jannah itu ya, yang memperingati maulid Nabi maka temanku di surga, sampai semacam itu. Man adz maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan wajibat lahu syafaati barang. Itu banyak itu ya. Ya sudah, yang penting yang dilakukan tidak melanggar. Syekh Ibnu Taimiyah saja mengatakan la yakun lahu fihi ajrun azim, ganjaran gede. Wah, ini kira-kira oleh Syekh Ibnu Taimiyah saja yang menurut kita alim ya, kita dan semuanya, saya yakin Ibnu Taimiyah niki alim ngoten ya. Alim mengatakan ajrun azim, pahalanya sangat besar. Kemudian takzim karena apa? Tujuannya baik dan menghormati Kanjeng Nabi. Ini adalah hal yang baik. Maka ada lagi yang menyebutkan Syekh Ibnu Hajar, disebutkan ada lagi disebutkan As-Sakhawi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wah niki. Bahkan disebutkan lagi oleh Imam As-Suyuti, yustahabbu. Imam Suyuti ini mohon maaf ya, Imam Suyuti ini adalah salah satu imam cara ulama Syafi'i disebut akhir khuffati Syafi'i. Jadi terakhir ahli hadis yang paling top dari kalangan Imam Syafi'i adalah Imam Jalaluddin As-Suyuti. Bahkan ada salah satu kitab beliau, kalau tidak salah namanya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Saya punya sebenarnya. Itu salah satu kitab yang punya khawas, punya ciri khas, punya kitabnya saja iso gejimat wis ngeten ya, barokahnya itu. Nah, termasuk kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Juga ada karya beliau yang terakhir Minhajul Abidin. Itu karya Imam Ghazali yang sudah ketika menjadi wali kutub beliau. Ada juga Sahih Bukhari. Nah, Sahih Bukhari itu dua kitab bedok niku jimat niku ya. Karena kada ayakuna Sahih Bukhari Qur'anan, seperti itu. Jadi kelasnya Sahih Bukhari di bawahnya Al-Qur'an. Nih, alhamdulillah tumbas tok bagi jimat ngoten mawon ya.
Kula biasa guru kula ngaten ya, itu kok kitab le damel napa ya gawe jimat ngaten ya. Bahkan ada yang bagus kalau tidak salah namanya kitab Sunan Tirmidzi atau Jami' Tirmidzi. Itu ka'annahu ketika ada orang baca kitab hadis Sunan Tirmidzi, maka seakan-akan orang itu berbicara dengan Rasulullah atau Rasulullah hadir pasti di situ. Bahkan ungkapan ulama yang lain, kok umpama ono kitab Sunan Tirmidzi, maka seakan-akan Rasulullah ada di situ. Wah, nah kanjeng Nabi ono bendino ngoten nggih. Nyekek kitab tok. Di rumah saya ada, tapi aja campur-campur foto-foto mudo, ngoten niku sing gak enak. Subhat dadi ono sing apik ono sing elek. Remeng-remeng ngoten ya. Pun. Niki ya, yustahabbu lahu idharu syukri maulidihi. Sunnah, ini ijtihadnya Imam Asy'uti. Kita tuh menampakkan syukur kita dikarenakan kelahirannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu hukumnya sunnah. Makanya di sini dijelaskan sunnah. Nah kalau sudah sunnah menurut ulama-ulama kita, mau kita apakan lagi? Ulama-ulama kita sudah mengatakan ini hukumnya baik dan sebagainya. Bahkan ini ada, ini saya baca lagi, ada satu pendapat dari Ibnu Abidin ya. Ibnu Abidin ini salah satu madhab Hanafi. Ada karanya namanya Radil Muhtar ya. I'lam kata beliau Hanafi, anna minal bid'ah al-mahmudah amalul maulid asy-syarif. Termasuk bid'ah ya, kalau emang bid'ah yang baik adalah memperingati hari kelahirannya Kanjeng Nabi. Oh bid'ah tapi baik lah enak ngoten ya. Apa ada bid'ah yang baik? Banyak ngoten mawon ya. Apa ada bid'ah yang mempunyai pahala? Ada bid'ah yang kalau ditinggalkan itu malah dosa. Napa contone? Lah kaya belajar bareng orang-orang sing ahli ilmu nahwu barang niku iso dosa kabeh niki ya. Lah sapa sing kete paham kitab-kitab niki? Ketika kita mengatakan bid'ah itu semuanya sesat, pasti itu sudah dipertanyakan. Kenapa kau tidak mengatakan bid'ah kepada Sayyidina Abu Bakar, Umar ketika mengumpul Al-Quran menjadi satu dengan sahabat Zaid? Al-Quran dijadikan satu. Itu tidak pernah ada di zaman Nabi. Kalau mengatakan bid'ah lagi itu sesat, kenapa enggak menyalahkan sahabat Utsman bin Affan ketika menjadikan adzan satu pada waktu Jumat dijadikan dua? Ketika mengatakan semua bid'ah itu salah, kenapa kau tidak menyalahkan sahabat Umar ketika menjadikan sholat tarawih itu dijadikan satu imam mulai rakaat pertama sampai rakaat terakhir? Itu zamannya sahabat Umar. Kanjeng Nabi dalam sejarah yang saya tahu belum pernah dari awal sampai akhir. Tapi yang awal sampai akhir jamaah ikut di zamannya sahabat Umar bin Khattab. Bahkan sahabat Umar dengan tegasnya mengatakan ni'matil bid'ah hadhihi. Wah ini nikmat yang paling pas iki ya. Bid'ah apa sahabat Umar? Apa kira-kira sahabat Umar iku neraka kira-kira? Kok ndak wani? Kok malah kula tok sing ndare neraka, sahabat Umar kok tidak ya. Wah iki enggak jujur iki jenenge ngoten ya. Pun. Ini mufti terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Ada banyak keterangan, bahkan ada sedikit juga yang menjelaskan bahwasanya, mohon maaf ya, di sini ada 11 bahkan 11 alasan kenapa kita harus memperingati Maulid. Enggak tanggung-tanggung, 11 ya alasan, 21 di sini nih, 21 dalam kitab Sayyid Muhammad Al-Maliki. Ada 21. Bahkan di dalam salah satu bid'ahnya mereka itu sering mengatakan bahwasanya peringatan Maulid ini dilakukan oleh orang-orang yang Syiah, non sewu ya. Pernah dengar nggih Syiah niku ya? Bid'ah itu Syiah karena yang melakukan adalah orang Syiah. Ngoten pertama kali. Fitnah itu ya. Jelas fitnah sudah ya. Oke, perlu saya jelaskan ini, saya luluskan. Karena satu katanya enggak ada jawaban aturan ajaran dari Nabi, sudah saya jelaskan. Ini tidak pernah nyinggung Al-Qur'an sudah saya jelaskan tadi. Kemudian sejarahnya ulama-ulama sudah kita sampaikan, termasuk ulama kontemporer ada Syekh Muhammad Hasanain Makhluf, mufti mufsir fi zamanil madi, termasuk Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, ahli tafsir kontemporer. Niki juga ada sudah. Mubasyir At-Tarazi semua lengkap di sini semua. Kemudian ada fitnah yang enggak enak juga. Mengatakan bahwasanya mulut niku melok-melok tok. Napa latah jare. Wong amalane wong Syiah. Orang yang tidak suka sama sahabat kok dipeloki. Itu orang-orang Fatimiyun yang melakukan, dan itu orang-orang yang tersesat semuanya. Itu fitnah ya. Memang di dalam kitabnya As-Suyuti, mohon maaf ya, di dalam kitab Al-Hawilil Fatawa, karangnya Suyuti ada 2 jilid ya. Di sini juga ada cuplikannya, tapi saya punya kitabnya itu ada 2 jilid.
memang anna awwala man ihtafalah, orang yang pertama kali melakukan maulid, merayakan maulid itu adalah Raja Irbil Abul Mudzaffar Al-Kubburi. Itu pun bukan berarti beliau yang pertama lantas sebelumnya tidak ada, tidak. Abul Mudzaffar Al-Kubburi itu merayakan maulid secara besar-besaran. Sampai disebutkan dalam beberapa riwayat, meneleh unta sakmene, sapi sakmene ratusan, wedhus sakmene, secara besar-besaran. Tapi itu bukan berarti tidak ada sebelumnya. Itu dijelaskan. Lah ini ada fitnah, wah itu orang Syiah, itu orang ini, tidak ada. Kalau mengatakan beliau orang Syiah, ternyata ini ada referensi. Al-Malikul Mudzaffar Abu Sa'id Kubburi, ahadul ajwadi wassadat al-kubara. Beliau orang mulia, beliau orang-orang yang dimuliakan, al-kubara, mereka ulama besar. Wal mulukul amjad, beliau adalah seorang raja yang begitu mulia. Lahu atharun hasanah, beliau punya peninggalan-peninggalan yang baik, amaliyah-amaliyah yang baik. Beliau melakukan maulid di bulan Rabiul Awal. Beliau melakukan dengan cara istiqomah, beliau pemberani dan sebagainya. Bahkan disebutkan lagi di sini fandur ya, ila hadzal madhi wathana alaihi min Ibnu Katsir. Ibnu Katsir memuji beliau. Ya kok aneh ya, Ibnu Katsir ini muji ngoten ya. Kok aneh yang bukan Ibnu Katsir kok malah ndak muji ngoten ya. Innahu wasafa bi annahu alimun. Wong alim iku. Sing ngomong alim iki Ibnu Katsir itu Abdullah. Kalau saya mengatakan alim mungkin biasa karena saya ndak alim. Tapi kalau orang alim yang mengatakan alim seorang Ibnu Katsir pasti beliau sangat alim. Adilun, pemimpin yang sangat adil. Syuja'un, beliau sangat pemberani. Ila akhirih. Tidak ada di sana itu mengatakan beliau seorang fasik, seorang zindik, tidak ada. Bahkan disebutkan dalam salah satu kitab yang jadi andalan dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, di dalam kitab sejarah para ulama juga disebutkan, yaitu beliau Al-Hafidz Az-Zahabi mengatakan di dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala. Ini jelas ini akan mengkanter mereka-mereka yang mengatakan bahwasanya beliau itu adalah Syiah. Ini dijelaskan oleh beliau karena niki Raja Abul Mudzaffar ya, mutawadian wong sing andap asor. Khairan orang yang baik, sunniyan ahlus sunnah wal jamaah. Sunni niki ya. Sunniyan yuhibbul fuqaha wal muhadditsin. Beliau senang nang wong ahli fikih, nang wong ahli hadis. Kalau beliau itu beliau itu memang Syiah pasti tidak senang nang muhadditsin. Karena sing disenengi ahlul bait tok, muhadditsin itu yang banyak bukan ahlul bait. Siapa perawi terbanyak? Ini bukan matis. Makanya di sini sunnian, apa kurang jelas? Ahlus sunnah wal jamaahan, apa seperti itu? Sama ya. Di sana sunni, di sini sunni sudah ya. Sunnian yuhibbul fuqaha, apalagi fuqaha. Ya mungkin karena benci, alasan mereka sampai memfitnah bahwasanya siapa Abul Mudzaffar itu dikatakan Fatimi karena beliau senang fuqaha. Fuqaha itulah senang ijtihad. Ijtihad itu berarti tidak kembali kepada hadis dan Quran langsung. Oh berarti Abul Mudzaffar diarin ahli bid'ah pisan. Bisa jadi karena dia ya tidak suka sama Abul Mudzaffar. Siji tidak suka perayaan Maulid, satu nggak suka pada Abul Mudzaffar. Intinya apa? Satu, perayaan Maulid Nabi ini sudah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW sendiri. Beliau memperingati hari lahirnya sendiri. Kemudian kalau ditanya lebih jauh di samping Rasulullah mengajarkan, ternyata dalam ayat Al-Quran ada perintah dari Allah untuk senantiasa berbahagia manakala kita mendapatkan anugerah, manakala kita mendapatkan rahmat dari Allah, yang mana salah satu rahmat Allah itu adalah diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW. Mengenai pendapat hadisnya ini sudah jelas sahih hadisnya. Qurannya, jadi takokno malah murtad kok. Apa Quran ini sahih? Oh murtad, jelas itu sudah ya. Nah, kemudian pendapatnya ulama sudah jelas. Saya tidak tanggung-tanggung saya sebutkan pendapat dari Ibnu Taimiyah yang notabene beliau adalah ulama yang sering diikuti oleh mereka-mereka yang tidak suka dengan maulid. Semoga dengan barokahnya kita mengkaji ini, kita semakin cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita semakin diakui menjadi umatnya Rasulullah SAW. Dan semoga yang masih belum mau merayakan maulid dibuka hatinya
oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melalui Rasulullah dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kecintaannya agar supaya dibuktikan dengan merayakan Maulid Nabi. Insya Allah ya, banyak dibuktikan ya. Di dalam sejarahnya Abdul Mudzaffar ini banyak. Beliau pada waktu peceklik ya, dan negaranya itu nggak ada, nggak bisa panen, gagal panen. Merayakan Maulid langsung panen kabeh. Nggih monggo meneh ya, barokah kita niati pandemi ini benar-benar hilang, niati dengan barokahnya memperingati Maulid, memperingati dengan barokahnya Sahibil Maulid, ini pandemi benar-benar selesai sudah. Ini kita niati seperti itu. Makanya banyak ulama, saya punya kitab itu, kitab Rodo Sakti ini ya. Tapi saya pernah pinjam ya. Ada kitab kecil seperti ini, di sana ada penjelasan, tapi ada di kitab I'anah juga ada punya kitab I'anah Talibin 4 jilid itu. Lek ana wong maca mulutan, ya maca Maulid, marungno dhuwit sekendek ngarep, dik wacane Maulid. Insyaallah barokah ini, orang entek niki. Wah, niki ATM niki berarti ya. Tinggi Ustaz enggak digawe tuku. Ya barokahnya lah, ngoten maksud saya. Niku ada. Jadi mangqara Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala dirhamin ngoten, keterangan ulama niku. Nah, jadi dibaca. Makanya ada ya Al-Maghfurullah ya. Paman saya itu yang punya mobil ngantar saya itu sepupu saya itu ya. Itu biasanya kalau di pondok di tempatnya kakek itu ada mulutan, kadang sak talam ku dhuwit tok ngene ya. Oh ya ora dikekno nang sing mulutan digawa mulih maneh ya. Sing mulutan yo dikei. Sing iki khusus ya. Krana iki gawe pancing. Aja cilik-cilik sing 2000-an aja, sing 100.000 sekek ngoten ya. Nah, sing 100.000. Tapi gawa mulih malih sing cilik-cilik dibagi. Engko timbang ndak ikhlas ngoten ya. Itu ada ala dirhamin ya. Yang penting siji masih ora akeh nemen dompet, yang penting enggak tahu kosong. Niki sing paling penting ngoten. Jadi kita ndak pernah ribet dengan BBM naik ngoten, ndak usah lah. Alhamdulillah kula niku masih BBM naik, mudhun ndak pati ribet. Pokok ana duwike ana BBM-e selesai. Yang penting ana duwike ana BBM. Pun niki saya dikasih waktu untuk pertanyaan kelewat ini sebenarnya nggih. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Nggih, monggo, Pak. Semoga saya bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Oke, amaliyah. Oke. Oke. Masehinya. Oke. 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 Saya jawab dulu nggih. Di sini dijelaskan mengenai yang pertama tadi adalah yang kedua dulu mengenai untuk memperingati Kanjeng Nabi, perairan Kanjeng Nabi itu kapan, itu tidak harus pada waktu bulan Rabiul Awal, tidak harus pada waktu bulan Maulud. Jenengan mau memperingati pada waktu bulan Dzulhijjah, monggo, tidak ada masalah. Jenengan mau memperingati sesuai dengan hari lahir jenengan, sekalian aku tak maulutan, itu boleh. Tidak ada waktu tertentu. Tapi kenapa tadi kok saya bahas ini kok mulutan? Karena momen di situ rata-rata niku ngadakan rata-rata semuanya. Perkara jenengan mau mengadakan misalkan Agustus misalkan nggih, tidak ada masalah. Tidak ada ketentuan dalam kitab ini, tidak ada dijelaskan memang apakah harus tertentu, tidak. Karena cinta kepada Kanjeng Nabi kok jok mulutan tok ngoten lho. Karena salah satu tujuan untuk Maulid Nabi itu adalah cinta kepada Nabi. Ungkapan cinta, izharul faroh. Izharul faroh. Ungkapan cinta kepada Kanjeng Nabi, ini ungkapan cinta kita, ini yang Ibnul Faroh. Terserah mau mengadakan kapan saja. Untuk Masehinya kapan, mohon maaf saya lupa. Ada memang nggak ada tanggalnya, tapi saya lupa nggih, pasnya ada. Masehinya ada, ngoten nggih.
Cuma saya lupa, mohon maaf ya. Tapi untuk memperingati secara keseluruhan bebas. Kapanpun mau diperingati boleh. Yang penting satu, idharul faroh kita. Jadi cinta Kanjeng Nabi ojo ngenteni mulutan. Sama seperti umum itu lah. Umum itu kan ada nun sewu, nggih. Ada 14 Februari itu ya. Ada hari Valentine. Nang bojone ketemu kok nos kelambi ngenteni 14. Cinta nang bojone saulan setahun sepisan berarti. Masuk cinta setahun sepisan. Nggih terus cinta niku. Cuma momen-momen cek ini tambah romantis. Wah ngepas. Namanya ngoten lah karep kula. Lah ngepas noe. Lah kita tuh memperingati Maulid niku apa harus pering pada waktu Rabiul Awal mulutan. Yo pas karena kita bisa membayangkan biyen pas Rabiul Awal pisan. Bayangannya tak akan beda takzimnya kepada Rasulullah. Jadi bebas ngadakan kapan saja. Tidak tertentu di sini kapanpun karena kata Syed Muhammad cinta kepada Kanjeng Nabi niku kapanpun tidak tergantung pada waktu. Yang pertama tadi sampai lali. Oh amalan-amalan. Amalan-amalan itu sebenarnya kalau di dalam kitabnya Asyuyuti tadi, ya yang paling penting itu satu adalah mengingat sirah sejarahnya Kanjeng Nabi. Makanya saya penting ngapunten ya, meskipun ya menurut saya, meskipun tidak usah ada pidatonya, misalkan ya, di bab Simtud Duror itu dijelaskan satu-satu. Oh ngene ceritane. Niku pun seneng, ada Simtud Duror, ada Ad-Dhiyaul Lame, ada Syaraful Anam, ada Al-Barzanji, ada juga aniku Al-Burdah, Burdah Al-Busiri. Niku sejarah Kanjeng Nabi semua. Dijelaskan Kanjeng Nabi niku napa yad'aful anil aqlam ya. Apalagi semada yu'abbiru an ulaka maqali ya. Ya badrati min hazakulla kamali madza yu'abbiruna kama qali. Wahai Kanjeng Nabi yang seperti bulan purnama ya, kebaikanmu itu sudah memuncak sampai-sampai sudah tidak ada kata-kata yang bisa saya ungkapkan untuk mencontohkan kebaikanmu. Tidak bisa kata-kata, sudah full. Bahkan disebutkan dalam suatu duror, umpama ditulis pakai tinta air laut, saya kurang nyebut no kebaikan di Kanjeng Nabi. Di akhir-akhir Simtud Duror, fasal sebelumnya doa itu ada. Yuk jizu syu'ara barang ya, semuanya tidak akan bisa mencontohkan secara sempurna seperti apa kehebatan Nabi, baik itu lahiriah maupun batiniah akhlaknya. Itu yang penting, kita ingat Kanjeng Nabi. Bagaimana cintanya Kanjeng Nabi kepada kita. Sejarah-sejarah. Intinya baca sejarah-sejarahnya Kanjeng Nabi. Mengingat kembali bagaimana beliau ketika masa hidup. Bagaimana cintanya beliau kepada kita. Kemudian kita akan semakin cinta. Lewat cinta, uang niku bakal nyenengno uang sing senengi. Ya apa? Ya ibadah. Ya ngaji. Kalau jenengan kan dicintai Kanjeng Nabi. Lek kalau jenengan cintai Kanjeng Nabi, cintailah Kanjeng Nabi. Bagaimana cinta nang Kanjeng Nabi dibuktikan? Dibuktikan dengan cara nyenengno Kanjeng Nabi. Yo ngelakoni sunah-sunahe Kanjeng Nabi. Niki dalam kitab Al-Hawil Fatawa seperti itu. Ya amalia itu. Nggih selawatan niku apa ya Nabi nggih niku sejarah Nabi niku cuma enggak dijelasno ngoten mawon ngoten nggih. Niku sejarah semuanya. Nggih enten malih? Nggih monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. 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 Kita wal jamaah. Nggih, nggih. 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 Dalam sana nggih, terima kasih. Kalau ditanya apakah boleh sampai memaksakan diri ya, di dalam perintah agama tidak ada perintah untuk memaksakan diri. Ngeten nggih, artinya satu. Ini sudah harus kita buat patokan. Kemudian memaksakan diri ini ada dua. Ya. Ada memaksakan diri itu dia hutang memang pada waktu itu memang tidak ada. Ya. Ada dia itu hutang memang kadang-kadang uangnya masih besok gajian. Ngerti nggih? Kalau memang tidak ada sampai menelantarkan kewajibannya, ini baru. Misalkan loh, sampai enggak belanjani bojone demi maulid. Bojone ndak ridho, ya jelas tidak boleh yang semacam ini. Karena faktor utama.
Pun. Tapi itu bukan berarti itu tidak melaksanakan maulid. Mulutan niku ora kudu bayar. Teko tok pokok seneng iku wis mulutan niku. Kita kumpul-kumpul di perayaan maulid kita ngerasa seneng kelayakannya. Aku ndak iso apa-apa, aku mek iso maca tiba, iku ya mulutan niku wis. Ndak harus kita makan makanan, tidak. Itu kan ungkapan, wah aku duit tak kayak duit. Karena ulama ada menjelaskan kalau bahwa ini akan menjadi berkah. Ada keterangannya. Tapi tidak ada yang harus mewajibkan harus pakai uang, pakai orang, tidak ada. Tidak ada dalam ajaran itu. Ungkapan faroh itu macam-macam. Makanya tadi saya contohkan, idharul faroh adalah amrun ijtihadiyun, urusan kita. Kalau kita tidak punya, bagaimana kita membahagiakan orang? Kalau kita contoh kecil, kita tidak bisa membahagiakan istri kita dengan membeli baju yang bagus, sudah dengan kata-kata yang romantis. Kita tidak bisa membahagiakan istri kita misalkan yang begini, tidak bisa sedekah dengan uang, memberi orang kebaikan, maka jarkan senyum itu kon duwe sedekah. Artinya yang bisa kita lakukan, tidak ada paksaan. Sehingga kalau itu di ujung, ya harus ngutang begini, itu fitnah sebenarnya. Ya. Kalau toh memang ada, ya berarti ya tidak boleh sampai menggagalkan kewajiban. Tapi kalau apakah begini? Ketika contohnya, ketika sesuatu nggak mungkin dilakukan, tapi dia kok memaksakan, itu dalam agama tidak lantas dilarang, nggak lantas dilarang. Contoh satu, sekarang kita itu misalkan, satu contoh kita itu dilarang haji, misalkan haji, pun. Bukan karena pemerintah, mohon maaf ya, karena banyak pungutan dari kitab misalkan ya, dari coro kitab kan sekarang ada mengatakan sudah tidak wajib karena banyak pungutan. Apakah kita masih boleh haji? Ya boleh. Bukan ini sudah tidak wajib kan, tapi kan boleh. Itulah. Jadi bukan berarti ketika kita tidak mampu tidak boleh, boleh selama itu tidak sampai menghambat pada kewajiban. Kalau sampai menghadap pada yang lain, baru ini. Jadi jangan langsung difitnah. Sampai hutang-hutang pun lho, saya karepe hutang-hutangnya delok lek ono sing dijagakno. Memang saya tidak pegang hari ini, tapi ATM saya ini masih trouble. Ini ada dua kemungkinan. Jadi kalau langsung dipukul rata, saya sering mendengar itu memang sebelah-sebelah itu fitnah itu jelas ya. Itu fitnah. Jadi ngutangi uang gitu ya. Sahabat-sahabat itu apakah haram sahabat pada waktu perang Yarmuk kalau tidak salah perang Yarmuk. Ketika sahabat podo kat wis enggak kuat kabeh, akhirnya ana sing ngekek banyu, monggo jenengan inum. Tidak, padahal dewe sakaratul maut. Itu yang lebih butuh tuh teman saya itu, yang itu sahabat itu. Diantar ini ke sana. Apakah ini dosa sahabat? Dosa ngarang-ngarang itu dosa. Nyampe ke sini, tidak, saya tidak butuh. Padahal ya sakaratul maut. Kasihkan itu sebelah saya itu. Ini bukan hutang lagi, ini urusan nyawa ini ya. Kemudian setelah sana, enggak, saya tidak butuh itu yang sampean kasih, yang sampean pertama tadi itu yang butuh. Nyampe ke sini ini sudah innalillah. Katakan anak kena innalillah kabeh. Akhirnya tidak ada yang minum akhirnya ini. Apa tidak, bukan berarti dosa, ngoten nggih. Karena tidak sampai menggugurkan. Makanya ketika li haki tidak ada masalah. Saya enggak punya uang, aku tak usah. Tapi urusan bojo karena dia. Tapi kalau istri ridho, anak ridho, tidak ada masalah hutang semacam itu. Ngoten Bang nggih. Jadi fitnah jelas ya. Sahabat ini tidak dosa pasti sudah. Nah, jadi kalau ada ungkapan banyak sebenarnya fitnah. Kalau dipertemukan masalah maulid, saya kira mohon maaf ya, tidak usah ustaz yang alim-alim, cukup saya yang tidak alim sudah beres insyaallah ya. Karena banyak sudah keterangannya, ulama-ulama kita sudah mengkanter ini jadi satu kitab ya. Itu mungkin hanya satu lembar, ini satu kitab, ini juga ada. Jadi kita yakinlah apa yang kita amalkan selama ini ada ajaran dari Kanjeng Nabi. Satu yang paling penting diajarkan oleh guru kita. Kalau masih disangsikan apakah ajaran Nabi dan Allah, ada agama, ini pasti sudah ada yang menyangsikan ya. Tapi tadi sudah kita baca Al-Quran ada, hadis ada, bahkan pendapat ulama dari sekian madhab sudah ada semuanya. Semoga ada lagi, sampun nggih. Mugi-mugi manfaat barokah. Saya ini bukan wah kereng ngoten tidak ya, tapi karena memang kok nemen gak ilok ya ngoten ya. Wis gak mulutan, ngarani wong mulutan iku dosa, tambah gak ilok ngoten lah ya. Makanya kalau Mbah Yai Marzuki Mustamar itu, mereka saja gak sungkan sama kita di kafir-kafir lapo sungkan, rugi men ngoten ya. Ngoten ya. Saya ini sudah dicap ahli neraka bahkan ya.
bahkan dicap ahli neraka, ujar Jarno, ya saya tidak pernah ngecap mereka kafir, tidak pernah saya, meskipun saya dicap ahli neraka, tidak. Nah, jadi saya perjelas ini sudah ada dalilnya, Al-Quran jelas, kitabnya saya punya ini ya, Muslim punya, kitab Sitah 6 itu saya punya semua hadis itu, tafsirnya juga ada. Pun mungkin manfaat barokah. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi miqdarihi al-azim. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة يكثر بها مالنا ويستقيم بها حالنا وعلى آله وصحبه وسلم. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين آمين بسر الفاتحة. Wal afa minkum, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.